Oke, hari ini kita akan belajar tentang eh, apa ya? Kita hari ini belajar tentang bagaimana menghadirkan surga turun ke bumi. Bagaimana menghadirkan surga turun ke bumi. Tanpa janjian dengan Buming dan Mbak Upi, tetapi Buming dan Mbak Upi sudah menyampaikan yang namanya kelemahan atau portal bawah. Kalau kita tidak menyelesaikan kelemahan kita, maka sebetulnya akan sulit buat kita ini untuk menghadirkan surga itu turun ke bumi. Pelan-pelan, direnungkan. Waktu saya masih berkeras dengan kelemahan saya berkeras dengan mengatakan bahwa suami saya bla 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 bla. Ya kan? Suami saya tidak memberi gaji, suami saya tidak memperhatikan saya, tidak menyayangi saya. Bapak, Ibu, Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, engkau sedang salah fokus dan dibuat oleh iblis untuk tidak mengerjakan apa-apa, tapi sibuk komplain melihat kelemahan suami. Ini ciri-cirinya tidak bisa menghadirkan surga turun ke dalam keluarga. Simpel loh. Saya masih yang disampaikan Buming tadi, walaupun sekilas ya saya tadi ada kelemahan-kelemahan misalnya masih nonton pornografi, masih trauma dengan masa lalu ketika dibully, dan engkau menikmati trauma itu. Sementara firman Tuhan berkata, Yesus menanggung semua kelemahan kita dan sakit penyakit kita. Engkau berkeras tidak menyelesaikan kelemahanmu, engkau berkeras tidak menyelesaikan dosa-dosamu, maka mohon maaf, belum bisa menghadirkan surga turun ke bumi. Mari sepakat dulu dengan saya, surga tidak usah nunggu nanti kalau meninggal. Sepakat? Sepakat ya? Surga itu bukan nanti kalau sudah meninggal. Enggak. Doa Bapa kami itu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Keinginan hati Tuhan itu adalah memindahkan surga itu ke bumi. Wahyu 22 ayat 1. Wahyu 22 ayat 1. Pelan-pelan ya, saya mau semuanya nangkap. Jadi jangan ada yang masih bergumul dengan uh, kelemahan, bergumul dengan dosa, masih susah melepaskan kelemahan itu dan hidupnya merana. Ya, itu salahnya sendiri karena dia menikmati kelemahannya. Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Garis bawahi sungai air kehidupan. Itu di ruang tahta ada yang namanya sungai air kehidupan. Nangkep dulu. Kalau kayak gini nih nyatet ya, jangan cuma melongo gini, terus nanti nggak paham, nggak mengulang lagi, nggak mengulang, nggak mau respon dengan baik apa yang Firman sampaikan. Maka Bapak Ibu tidak akan mendapatkan apa. Dicatat. Wahyu 22 ayat 1 nanti dipelajari lagi. Apa sih bunyinya? Oh, di ruang tahta ada sungai air kehidupan. Ya, jadi sekali lagi, keinginan Tuhan adalah memindahkan sungai air kehidupan yang awalnya bersumber dari ruang tahta
dan tahta anak domba menjadi berada di dalam hati dan hidup kita. Dari ruang tahta ada air sungai kehidupan. Kehendak Bapa, keinginannya Tuhan adalah memindahkan sungai air kehidupan itu ke dalam hati kita. Mana ayatnya, Bu? Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Yohanes 4 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus ngomong sama perempuan Samaria. Tuhan Yesus ngomong sama seluruh anggota KKS. Perempuan Samaria ini memperhatikan, Bapak Ibu KKS, entah saya tidak tahu apakah engkau memperhatikan atau engkau nanti habis ini kamu mempelajari lagi sungguh-sungguh, memasukkan di dalam rohmu dan menangkap semuanya, maka engkau akan menjadi seperti perempuan Samaria itu yang akan memenangkan satu kota. Jangan dilihat kelemahannya perempuan Samaria itu saja, tapi lihatlah bagaimana perempuan Samaria itu meresponi setiap perkataan Tuhan. Sekali lagi, Yohanes 4 ayat 13 sampai 14, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Awalnya Yesus ketemu sama perempuan Samaria itu untuk minum air. Terus terjadilah percakapan antara perempuan Samaria itu dengan Tuhan Yesus, dan Yesus bercerita tentang air kehidupan. Yang dia maksud ini adalah Wahyu 22 ayat 1. Di ruang tahta ada sungai kehidupan, air sungai kehidupan. Yesus berkata, kalau engkau minum air ini, air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Menjadi mata air. Di dalam diri saya ada mata air. Di dalam diri saya ada mata air. Berarti saya tidak akan pernah kekeringan, saya tidak akan pernah kekurangan, karena air yang ada di ruang tahta ini sudah pindah ke dalam diri saya. Perhatikan setiap perkataan Yesus, jangan pernah mengabaikan sedikit. Oke? Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ya. Jadi awalnya saya ini menjadi seperti ini adalah selalu saya ceritakan ya. Saya tidak pernah mengabaikan apa yang Yesus tulis atau Yesus ngomong sama murid-muridnya. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kalau kita percaya Yesus, di dalam diri kita akan ada aliran air hidup. Ya. Nah, bagaimana proses pemindahan aliran air sungai kehidupan tersebut kepada hidup kita? Bagaimana proses pemindahan aliran air sungai kehidupan yang dari ruang tahta tersebut pindah ke dalam hidup kita? Bagaimana?
dibutuhkan pertama. Ini saya pelan-pelan ya. Nanti mungkin hari ini tidak bisa selesai, minggu depan kita akan lanjutkan. Yang pertama, harus ada yang namanya kita ini benar-benar membutuhkan Tuhan dan kerajaannya. Bagaimana memindahkan aliran sungai yang ada di ruang tahta itu menjadi aliran sungai yang ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah kita harus benar-benar punya yang namanya butuh Tuhan, rasa butuh Tuhan dan kerajaannya. Jadi harus ada respon yang antusias, yang akurat tentang Tuhan. Aku butuh Tuhan. Ternyata tanpa Tuhan aku berantakan. Ternyata ketika aku hidup seperti manusia yang di luar sana, semua yang kukerjakan tidak ada yang berhasil. Mungkin kelihatannya berhasil, tetapi di satu titik stuck dan cenderung turun. Karena itu firman yang berkata Yohanes 15 ayat 5, 17 Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Ya toh? Di luar Yesus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana saya tinggal di dalam Yesus? Tinggal di dalam firman-Nya. Jadi, mohon maaf bagi orang yang mengabaikan firman, yang menganggap tidak penting apa yang Yesus katakan penting. Yesus mengatakan, kelemahanmu diurusi. Yesus mengatakan, hei kamu harus memaafkan. Sebelum matahari terbenam, kamu harus berdamai. Itu penting. Yesus kalau ngomong kayak gitu berarti penting. Tapi seberapa banyak anak-anak Tuhan berkata, susah Tuhan. Ini terlalu sulit. Orangnya terlalu, pipes aja itu. Jadi, uh, kita punya yang namanya standar sendiri. Tidak mau menyelaraskan dengan yang Tuhan mau. Itu loh yang saya ngomong. Yesus berkata itu penting, kita menganggap itu tidak penting. Contoh lagi, pendusta tidak masuk di dalam kerajaan surga. Seberapa banyak dari kita berkata, daripada nanti konflik, saya lebih baik berbohong. Daripada nanti saya jujur, daripada nanti saya ngomong apa adanya, nanti Bapak Ibu terbiasa dengan kompromi dengan dosa. Engkau akan dijerat untuk menjadi tidak akurat. Artinya apa? Tidak ada antusias dan keakuratan, butuh Tuhan dan kerajaan. Tuhan itu kan ada di firman-Nya. Ya, Yohanes 4 ayat 10. Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, perhatikan ayat ini. Kalau kita baca ayat ini memang untuk perempuan Samaria, ya. Tapi juga berlaku bagi kita yang membacanya. Tapi seringkali orang itu kalau membaca firman itu gini loh, pikirannya itu kepada masalah yang dia sedang hadapi sehingga ketika membaca firman itu blank. Itulah engkau sedang menghabiskan banyak waktu. Dalam satu hari itu engkau nggak dapat remind dari Tuhan. Karena sibuk memikirkan masalah utang, sibuk memikirkan masalah sakit penyakit, sibuk memikirkan masalah suami yang selingkuh, sibuk memikirkan hal-hal yang sebetulnya udah taruh aja. Pikirkan apa yang Tuhan ngomong. Ya, uh,
Banyak yang membaca dari pasal ini, pasal 4 ini membacanya sambil lalu ya, tanpa memberikan perhatian lebih kepada ayat yang ayat 10 tadi, tidak mau merenungkan firman, sibuk mengurusi kesalahan suami, sibuk mengurusi kelemahan kita dan kekhawatiran hidup dan macam-macam. Tapi perhatikan perempuan Samaria ini. Dia juga banyak penderitaannya toh. Satu, dia terikat dengan roh perjinahan. Betul kan? Dia kan sudah menikah sampai 5 kali dan suami yang keenam itu kata Tuhan itu bukan suaminya. Artinya kumpul kebo gitu kan ya. Artinya bahwa dia terikat roh perjinahan. Dia juga punya banyak masalah. Terus yang kedua, perempuan Samaria ini juga orang yang tertolak loh. Dari suami pertama sampai keempat. Betul nggak? Orang cerai itu luka loh. Orang cerai itu merasa tertolak dan sudah merasa tidak di, di tidak berarti lagi sehingga dibuang dan si pasangannya mencari menikah lagi itu sakit ya. Ya, ini perempuan Samaria ini juga punya yang namanya rasa tertolak. Nah, terus eh, kehidupannya didrive oleh roh-roh jahat, oleh kelemahannya. Tapi ketika dia ketemu Tuhan Yesus, dia memperhatikan setiap perkataan Tuhan. Itulah yang mengakibatkan si perempuan Samaria ini bisa memenangkan satu kota. Ketemu Yesus, Yesus ngomong, kalau kamu percaya kepadaku, dari dalam dirimu akan mengalir aliran kehidupan. Aliran kehidupan yang mengalir di dalam dirimu ini akan memancar keluar, membuat orang-orang yang ada di sekelilingmu juga hidup. Kalau engkau kering, di dalam dirimu tidak ada aliran kehidupan dari ruang tahta, dari sungai kehidupan ruang tahta, engkau ngomong apa saja kering, tidak ada kuasa, tidak ada otoritasnya. Tapi ketika engkau membiarkan air dari sungai kehidupan itu mengalir di dalam dirimu, Tuhan, aku percaya. Aku percaya pada setiap perkataan. Aku percaya kepada setiap firman. Maka di dalam dirimu akan mengalir air sungai kehidupan yang dari ruang tahta itu mengalir ke dalam dirimu. Meluber. Seluber. Sehingga engkau ketemu dengan orang, engkau sangat mudah untuk menyelamatkan mereka. Engkau ketemu dengan orang yang terikat, sangat mudah untuk melepaskan mereka. Engkau ketemu dengan orang yang kerasukan, sangat mudah menolong mereka. Karena di dalam dirimu ada aliran air sungai kehidupan. Itu bukan masalah talenta. Nek Bu Ana itu, Mbak Tata itu punya karunia, jadi dia bisa gini-gini. Tidak, tidak ada hubungannya. Itu itu adalah masalah engkau mau menerima enggak aliran air kehidupan itu. Tapi itu dengan catatan semua kelemahanmu sudah selesai. Kalau engkau masih bertahan dengan kelemahan, maka airnya macet saudara-saudara, kering. Ya, baca Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes 7, 37 sampai 39. Hari ini saya bagikan separuh dulu ya, bagaimana menghadirkan uh, kerajaan surga itu turun ke bumi. Dasarnya engkau tahu dulu, kelemahanmu engkau selesaikan dulu. Kelemahanmu engkau selesaikan dulu, please, please. Jangan ada lagi yang WA, Bu tolong saya masih punya ini. Kelemahanmu selesaikan, selesaikan engkau sendiri. Ya, terus tangkap ini adalah keinginan Tuhan untuk memindahkan kerajaan surga itu ke dalam hidup kita. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam hatinya, akan mengalir aliran-aliran air hidup.
Jadi kalau di dalam dirimu tuh engkau percaya sama Yesus, di dalam dirimu ada aliran air hidup. Maka ketika engkau mendoakan orang sakit itu sembuh. Ketika engkau mendoakan orang yang sekarat tiba-tiba orang itu bangkit bangun malah seger. Loh itu terjadi beneran. Itu sudah mau meninggal kok malah habis doakan malah seger malah malah ya itu dia. Ya, kalau di dalam diri kita mengalir air kehidupan. 39 yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Selalu saya katakan, beresi roh-roh dunia yang gelap dan miskin yang ada di dalam diri. Supaya roh kudus bisa tinggal di dalam. Roh kudus itu akan seperti air kehidupan. Kan roh kudus itu kan yang membangkitkan Yesus dari antara orang. Ada di dalam. Maka juga engkau berfungsi. Kalau saya, ini ya, saya modelnya itu orangnya sangat praktis. Ya, kalau ngajari itu nggak bisa rumit-rumit, pernik-pernik kecil-kecil. Pokoknya kelemahanmu itu apa yang membuat engkau jatuh di dalam dosa. Segera selesaikan. Supaya roh kudus bisa tinggal di dalam engkau. Roh kudus tinggal di dalam engkau. Itu akses engkau untuk ruang tahta. Di dalam dirimu ada aliran air kehidupan. Sudah diulang-ulang, tapi belum mudeng juga. Saya harap sudah mudah mudeng ya. Nah, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan ini berkata dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, iya ini Mesias. Tapi yang lain lagi berkata, bukan Mesias tidak datang dari Galilea. Nanti baca sendiri, intinya begini. Sikap hati yang butuh Tuhan itu bisa terjadi jika seseorang mau menyatukan pikiran dengan firman kerajaan. Sikap hati aku butuh Tuhan itu bisa terjadi jika seseorang menyatukan pikirannya kepada firman kerajaan, pada firman kerajaan, pada firman kerajaan. Pikirannya disatukan dengan firman. Maka benar-benar engkau yang merasakan nanti akan ada yang namanya, iya benar ya, aku ternyata butuh Tuhan. Tapi kalau engkau sudah antipati dengan firman, malas ngantuk, bla 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 bla, engkau tidak akan mendapatkan yang namanya kerajaan surga. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi jika orang yang meninggal sebelum meninggal dia tidak dilahirkan kembali, artinya dia bisa melihat kerajaan surga enggak? Orang orang meninggal, tapi dia belum dilahirkan kembali. Tapi dia KTP-nya Kristen atau Katolik, dia ngomongnya percaya sama Yesus, tapi tidak dilahirkan kembali. Bisa nggak masuk ke surga? Tidak. Ya. Mumpung hari ini kau masih sehat dan kau masih baik-baik saja, ya toh? Mumpung hari ini kau masih sehat, masih bisa berpikir, masih bisa baca firman, masih bisa ngomong, Tuhan ampuni aku mau Tuhan uh, menjadi manusia yang baru, aku mau dilahirkan kembali. Baca di kitab Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 6 itu berkata, sebetulnya maksudnya dilahirkan kembali itu apa sih? Dilahirkan dari air dan roh. Engkau dibaptis, engkau diciptakan ulang dengan manusia baru, tidak lagi memakai baju lamamu, tinggalkan baju lamamu, jangan sebentar pakai baju lama, sebentar pakai baju baru, manusia lama, manusia baru, manusia lama, manusia baru, itu sama saja engkau membuka portal yang di bawah. Engkau tidak akan mengalami yang namanya kerajaan surga. Itu namanya juga belum lahir baru. Engkau harus mengulang lagi. Tuhan, aku mau benar-benar lahir baru. Lahir baru itu benar-benar engkau sudah menanggalkan dosa. Apa bisa, Bu? Bisa. Buktinya banyak orang bisa. Ketika engkau mau, ya, mau. Tuhan, aku mau. Nah, sebetulnya
ketika membaca tentang Efesus 6 yang berbaju sirahkan keadilan. Baju baju manusia lamamu itu tanggalkan supaya kalau engkau perang, dues perang iblis itu ngantem engkau dengan apapun, engkau sudah memakai baju perang yaitu manusia baru. Nggak kena tancap tombak, nggak bakal kena yang namanya pukulan dari kuasa kegelapan. Ketika engkau sudah memakai manusia baru, pakaian yang baru, baju sirah keadilan. Itu bicara tentang engkau hidup di dalam manusia yang baru yang sudah dilahirkan dari air dan roh. Dari air apa? Firman Tuhan itu air, Roh Kudus itu air. Kemudian engkau dibaptis ya. Kemudian uh, dari roh ya, engkau harus membuang semua roh-roh dunia yang gelap dan miskin. Roh najis, roh cabul, roh iri hati, roh dusta. Ini roh dusta ini bahaya ya. Roh dusta ini bahaya. Bohong kecil-kecil. Engkau akan terbiasa dengan bohong itu. Dan itu ngikat. Karena sampai berasa tidak berasa bahwa engkau berdosa. Ya, sekali lagi, jika orang meninggal sebelum meninggal tidak dilahirkan kembali, maka mohon maaf dia tidak bisa melihat di dalam kerajaan surga. Mari, mumpung kita masih baik-baik dan sehat, setiap hari terus menerus Tuhan aku menanggalkan semua manusia lamaku dan aku hidup di dalam manusia yang baru. Ya, demikian juga kita punya umur panjang jika tidak dilahirkan kembali. Artinya sepanjang hidupnya 70 tahun, 80 tahun dia hidup di dalam penderitaan, dia hidup di dalam sakit penyakit, dia hidup dalam ikatan dengan kuasa kegelapan. Artinya dia sepanjang umurnya tidak mendapatkan kerajaan surga. Padahal kerajaan surga itu tidak usah nunggu nanti wafat. Waktu engkau sudah menanggalkan manusia lamamu, engkau membiarkan hatimu bersih, engkau tempat tinggalnya baitnya Roh Kudus, engkau menjadi kemahnya Roh Kudus, aliran sungai air hidup itu tinggal di dalam engkau, engkau akan mengalami yang namanya kerajaan surga. Sampai di sini paham ya, saya harap semuanya paham ya. Jangan sampai nanti umurnya panjang tetapi ternyata tidak ketemu kerajaan surga. Yang kedua, jadi tadi kan nomor satu, bagaimana memindahkan air sungai kehidupan itu menjadi tinggal di dalam diri kita adalah engkau butuh Tuhan benar-benar. Yang kedua adalah engkau menghormati dan menganggap penting dan menghargai firman Tuhan. Ya, menghormati, menghargai firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Di dalam dia, di dalam firman ada hidup Zoe, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ketika engkau baca firman, engkau jadi pelaku firman. Engkau baca firman, engkau lakukan firman. Engkau baca firman, engkau lakukan firman. Baca firman, engkau lakukan firman. Semua sisi kegelapan yang disebut dengan kelemahan-kelemahan itu akan ditelanjangi oleh firman tadi. Sehingga tidak ada sisi dari gelapmu. Semuanya memancarkan terang. Oleh karena firman. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Di dalam dia, di dalam firman ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu, firman itu hidup. Menerangi manusia yang sedang ada sisi-sisi gelapnya diterangi, ditelanjangi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang berhadapan dengan saya dan kemudian saya mencoba untuk mengkonselingi Bapak Ibu semuanya, pasti saya memberikan firman, betul nggak? Saya mesti siapkan firman. Kalau telepon saya siapkan firman, ya supaya nggak ngabisin waktu. Oh bentar Bu, wah ketika Bu di mana ya? Oh ambil, nah kelamaan. Kalau mau telepon saya, siapkan dulu firman, kemudian buku catatan. Firman yang saya bagikan itu jangan dianggap bahwa Bu Ana menghakimi. Enggak, firman itu nanti akan menelanjangi semua kelemahanmu
itu diekspos, dikeluarkan supaya diselaraskan dengan firman dan itu di dalam dirimu akan mengalir terang, memancar terang. Dan itu nanti Roh Kudus akan tinggal di dalam. Maka di dalam dirimu akan ada air sungai kehidupan yang dari ruang tahta itu mengalir di dalam dirimu. Ada aliran air hidup. Maka waktu engkau tumpang tangan pada orang sakit sembuh. Maka ketika engkau berkata-kata, walaupun cuma sedikit, orang itu ngeh, oh iya ya, ternyata semudah ini ya. Perhatikan betapa pentingnya firman. Ya, terang Tuhan itu akan mengekspos error kita dan akan membersihkan kita. Bukan menghakimi, membersihkan. Yang ketiga, pastikan bahwa kita ini percaya dan berkata-kata sesuai firman. Berkata-kata sesuai firman, bukan berkata-kata sesuai hati kita yang sedang pahit, yang sedang ketakutan. Berkata-kata negatif, hati-hati. Buka portal bawah. Oke. Uh, 2 Korintus 4 ayat 13. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Sementara bagian dari apa yang kita sampaikan hari ini dipahami dulu ya dasarnya. Nanti kita akan belajar minggu depan yang lebih lagi. Hari ini apa yang sudah saya bagikan langsung dipraktekkan. Langsung dipraktekkan. Ya, apanya yang dipraktekkan, Bu? Lah itu tadi, ngalamun diajari. Apa yang dipraktekkan, Bu? Ini tadi, izinkan firman mengekspos diri kita. Ya, firman jangan hanya stop di sini loh. Menjadi orang yang pandai bicara tentang firman, tetapi di dalam sini penjara-penjara pikirannya masih ada penjara. Nggak merubah apapun yang dipikiran. Engkau masih punya yang namanya pikiranmu sendiri. Tidak mau diselaraskan firman. Dengan banyak alasan. Saya lagi ngajari tentang hal yang serius. Karena kalau orang itu sudah bisa menghadirkan surga ke dalam dirinya. Tidak ada lagi pergumulan dalam hidupnya. Tidak ada. Tidak ada. Masa sih Bu? Namanya orang hidup, ya pasti banyak pergumulan. Iya, mohon maaf. Saya kalau bagian itu saya tidak mau. Saya tidak punya prinsip seperti itu. Saya punya prinsip, nah, ranting anggur tidak perlu bergumul untuk menghasilkan buah anggur. Asal ranting itu menempel pada pokok anggur. Saya tidak perlu bergumul tentang berbagai macam aspek di dalam kehidupan saya. Asal saya nyatu dengan Roh Kudus, nyatu dengan ruang tahta, maka hidup saya tidak ada pergumulan. Amin. Kita uh, next minggu depan akan saya bahas lagi lebih dalam lagi, ya. Tapi yang ini bagian ini tolong diperhatikan. Betapa pentingnya firman, karena firman itu seperti air kehidupan. Engkau penuh firman, engkau penuh firman, engkau penuh firman, firman itu membersihkan. Maka di dalam dirimu mulai ada yang namanya sumber air kehidupan. Ekonomimu yang morat-marit tiba-tiba pulih, utangmu yang banyak itu tiba-tiba bisa lunas. Ya, ya memang begitu. Dari mana duitnya? Ya nggak tahu. Kan Bapak kita Bapak yang kaya raya. Dia bisa mengirimkan dari utara, timur, selatan segala berkat itu. Yang konflik terus dengan suami, ya kan? Karena saya sudah mengalirkan air sungai kehidupan, suami yang tadinya begini-begini, dia sekarang jadi baik. Seharusnya
anak-anak Tuhan yang mengerti bagaimana terkoneksi dengan Tuhan, hidupnya benar-benar akan menjadi saluran berkat. Bukan gini terus minta pertolongan orang sono sini, tapi engkau memberi, memberi, memberi. Tidak harus dalam uang, memberi perhatian, memberi nasihat, memberi kekuatan, memberi doa, memberi dorongan, memberi semangat, mendoakan. Tuh, berhenti menjadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa aja ya. Karena pekerjaan kerajaan surga sangat banyak. Mari menjadi orang-orang yang berfungsi. Tidak ada yang nganggur di dalam kerajaan surga. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini saya bagikan dulu dasar-dasarnya. Setelah Bapak Ibu semua paham, oh aku terkoneksi dengan ruang tata. Oh sudah ada aliran air kehidupan, buktinya mulai terjadi progres dalam kehidupanku. Satu persatu mulai pulih, 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 pulih gitu kan. Nah, nanti saya akan ajar tentang generasi penerobos itu kayak apa. Generasi penerobos itu kamu ngerjakan apapun tuh, pum, 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 buka semua, tuh, 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 gampang semuanya. Tiba-tiba terkoneksi dengan ini, tiba-tiba ketemu dengan ini, tiba-tiba harus mengerjakan ini. Dalam waktu 1 hari engkau bisa mengerjakan banyak hal. Dan itu membuka berkat buat banyak orang. Bu Ana itu ngomong kayak gitu tuh apa namanya, ngalami nggak? Ngalami. Saya ada di JKI Huli hari ini. Sebetulnya sedang melakukan satu perkara besar. Menghubungkan antara Pak Steven dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Saya hubungkan. Tuh, tuh, tuh. Engkau harus ketemu ini ya Pak. Harus ketemu ini. Bu, ini ketemu ini ya. Banyak yang bisa saya kerjakan. Ya, mari izinkan Roh Kudus membersihkan hidup kita, firman membersihkan hidup kita, dan benar-benar surga itu turun ke bumi. Surga itu ada di dalam diri kita dan kita sudah terkoneksi dengan surga. Tidak ada bergumul.